Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah pembahasan tentang 3 ayat yang berkenaan tentang bermuamalah. Yang mana kita ketahui bahwa muamalah atau transaksi yang kita lakukan terkadang itu identik dengan transaksi antara manusia, yaitu kita dengan orang lain. Misalkan kita membeli barang kepada seseorang dengan memberikan uang, dan orang itu akan memberikan barangnya kepada kita yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satu jenis muamalah di dalam perdagangan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 ayat yang berkenaan tentang muamalah. Tetapi muamalah ini muamalah yang bukan antar manusia, yaitu kita dengan orang lain, tapi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama adalah dalam surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Nah, ini ayat pertama. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan di kitab ini tentang ayat ini, ya, apa? Fi hadhihi al-mu'amalah wa tijarah al-azimah nara anna Allah Ta'ala min jihati huwal mushtari. Nah, kalau kita lihat ayat yang tadi Anda baca, bahwa yang sebagai pembelinya siapa? Mushtari, yaitu pembeli. Pembelinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, yang akan membeli adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Wal mu'minina wal mujahiduna humul ba'i. Sedangkan mujahid, orang mukmin dan mujahid ini apa? Sebagai apa? Sebagai penjualnya. Kita, yaitu orang manusia, sebagai apa? Penjualnya. Tapi kategorinya di sini sebagai al mu'min wal mujahidun. Wallati fil amr anna sanada aw anna fil amri anna sanadan aw wathiqah. Hazihil muamalah maktubah fi thalathi kutubis samawiyah mu'tabarah. Bayangkan, dari muamalah ini, muamalah yang terjadi antara Allah dan hambanya, bukan hanya termaktub, ya, bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran saja, tapi termaktub di dalam 3 kitab samawi, yaitu apa? Di sini dikatakan wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurat, di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Quran, di dalam Quran. 3 kitab samawi tertulis tentang bermuamalah kepada Allah, yang mana Allah adalah sebagai mushtari, sebagai pembelinya, sedangkan sebagai penjual barangnya adalah hambanya. Bayangkan, Allah sebagai pembeli, tapi penjual barangnya adalah hambanya atau manusia. Nah, itu termaktub di dalam 3 kitab samawi. Wa hadhihi al-mu'amalah al-mubarakah tahaddas anha hadhihi al-ayah asy-syarifah bi annaha fawzun 'azim. Jadi ayat tentang muamalah ini berbicara tentang berdagang, bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengatakan kita, hambanya ini, mukmin atau mujahid, akan mendapatkan fawzun azim, sebuah kemenangan, sebuah keuntungan yang sangat azim, besar. Kata azim ini adalah sebuah apa? Sebuah sifat yang sangat agung sekali. Banyak azim, seperti wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim itu, kata azim itu kita tidak bisa takar, kita tidak bisa nalar seberapa besar. Beda kalau kita melihat sesuatu besar, kita bisa mengukurnya. Wah, ini panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Tapi azim yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdimensi sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khulqun azim. Nah, kemenangan atau keuntungan yang azim ini yang akan diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermuamalah kepada Allah, yang Allah sebagai pembelinya, sebagai pembeli dan kita sebagai penjualnya, akan mendapatkan fauzun azim di akhir ayat, wadzalika huwal fauzul azim, yang sangat besar yang tidak bisa kita menilai keuntungannya. Wal haqiqah anna hadhil muamalah wat tijarah azimah jiddan, bahwa muamalah tijarah, perdagangan yang kita lakukan kepada Allah ini sangat azim jiddan, besar sekali. Li'annal mushtari fiha yashtari ma yata'allaqu bihi wa ma huwa milkuh bi aglal asman minal ba'i, bahwa mushtari, yaitu pembelinya Allah Subhanahu wa taala ini, si pembeli ini apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa? Allah Malik, Allah adalah sebagai pemilik. Tapi sebab Allah itu sebagai pemilik, tapi dia membeli juga. Bayangkan kalau kita itu barang kita punya barang, tapi kita juga yang membeli. Kita memberikan barang kepada seseorang, apalah misalkan sesuatu, sepeda motor atau barang-barang yang lain, kita berikan kepada seseorang. Lalu apa? Ketika kita berikan barang itu kepada seseorang, kita berikan, lalu apa? Kita beli. Padahal yang dibeli itu adalah barang kita sendiri. Bagaimana coba? Nah, demikian pula bahwa yang akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah barangnya Allah, miliknya Allah. Tapi Allah akan membelinya, dan membelinya bukan harga murah, bukan harga yang ada nilainya, tapi harga yang tak ternilai. Kalau orang dibeli, misalkan orang dibeli cek, dikasih cek oleh seseorang, itu dikasih cek yang tidak ditulis angka nominalnya, suruh isi sendiri. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki barang, tapi Allah juga yang membeli kepada hambanya. Wa huwa milku bi adlas sama minal ba'i, bahkan Allah akan memberi dengan harga yang termahal kepada hambanya. Ala tu'tabar hazihil muamalah min qabilil fawzul azim, bukankah perdagangan ini merupakan perdagangan yang sangat-sangat memiliki keuntungan fauzul azim yang besar sekali. Ala tastahiqut tabrik wa tahni'ah, bukankah kita harusnya kita apa? Ketika Allah akan memberi kita, ketika Allah akan membeli barang kita, harusnya kan apa? Dengan harga yang mahal, ya kita harusnya memberikan, tidak menolaknya. Nah, ini ayat pertama yang berkenaan tentang bahwa bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menjadi pembelinya, kita sebagai penjual, dan Allah memberikan harga yang tertinggi, dan barang itu yang akan dibeli oleh Allah sebenarnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfiru lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatin min jannati adnin dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha wa nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Nah, ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan bahwa sama bermuamalah juga. Ini berkenaan bermuamalah sama. Allah sebagai pembeli, kita sebagai penjual. Tapi apa? Harga yang diberikan oleh Allah berbeda nanti dengan ayat yang pertama. Kalau yang pertama itu Allah memberikan apa? Harga dengan apa? Fauzun wa dzalika huwal fauzul azim. Allah memberikan qimah, yaitu harga, yaitu dengan fauzun azim, sebuah keuntungan yang sangat besar, keberhasilan yang sangat besar. Nah, harganya fauzun. Nah, kalau di ayat yang kedua, fi hazil muamalah al-murihah tajid aidan annal ba'i wal mu'minun, bahwa di ayat yang kedua juga menjelaskan penjualnya itu mukmin, hamba Allah, mukminun, wal mushtari wallahu ta'ala, sedangkan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bada'ah awil mabi' wa nafsur ruhul insan, sedangkan yang akan dijual, barang yang akan dijual, apa ini oleh Allah membeli, pasti ada barangnya. Allah sebagai pembeli, pasti apa barang yang akan Allah beli? Apa yang akan dibeli oleh
Allah kepada hambanya. Apa? Yaitu di sini dikatakan huwa nafsu ruhil insan al-mu'min, yaitu ruh yang akan Allah beri adalah jiwa ruh manusia. Wa qimatahu ghufranud dzunub wa dukhulil jannah. Sedangkan harga yang akan Allah beli yaitu apa? Dengan harga ampunan, pengampunan dosa dan dukhulul jannah, masuk surga. Ayat yang tadi yang pertama apa? Harganya, kimahnya itu dengan fauzul azim. Sedangkan ayat yang kedua, Allah akan memberikan harga dengan ghufranud dzunub, pengampunan dosa dan surga. Al-masakin at-thayyibah fiha, dan tempat-tempat yang Allah telah sediakan di dalam surga nanti. An-nasru al-qarib fathu Makkah, seperti an-nasrul maksudnya pertolongan di sini seperti bisa dirujuk di dalam masalah fathu Makkah nanti, yaitu bisa dilihat di dalam sejarah fathu Makkah. Wa hakadha nara anna Allah yu'abbar an hadhihi al-muamalah wa tijara al-kabira bi ibarah al-fawzul azim. Dan Allah juga mengatakan bahwa maksud dari ayat itu perdagangan atau muamalah yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya ini merupakan juga fawzul azim, sebuah keberuntungan yang sangat besar yang tidak bisa dinilai. Wa yubarik wa yuhayyi haula'il mutajirin, yang Allah nanti akan memberikan ahlan wa sahlan fi masakin, di tempat-tempat yang telah Allah sediakan di dalam surga. Nah, ini ayat yang kedua yang berkenaan tentang muamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai pembeli, kita sebagai penjual hambanya. Nah, ayat yang ketiga, ma warada fi suratil Baqarah, yaitu bisa dilihat di dalam surah Baqarah. Nah, ini sebenarnya inti dari pembahasan yang ana bahas di dalam ayat muamalah, yaitu dalam surat Al-Baqarah, yang mana ini adalah yang dari mahalul bahas, yaitu inti dari pembahasan kama ra'aina annal ba'i, bahwa pembelinya, kalau yang ayat pertama dan kedua ada pembelinya siapa? Al-mu'minun. Pertama adalah al-mu'minun, ayat yang pertama tadi Anda bacakan dalam surat At-Taubah ayat 111, pembelinya adalah al-mu'minun, kaum mukmin. Sedangkan yang ayat kedua apa? Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, mu'min wal mujahid. Jadi mujahid juga mukmin dan mujahid. Ini dua ayat sebagai pemberi, mereka sebagai pembeli. Nah, ayat yang ketiga berbeda, ada pengkhususan bahwa pembelinya adalah Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib. Ayatnya apa yang berbunyi ayatnya? Yaitu wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Nah, ayat ini yang berkenaan tentang sebagai pembeli. Al-ba'i huwa Ali bin Abi Thalib wal mushtari Allah, tetap pembelinya Allah sebagai pembeli Allah, sedangkan penjualnya adalah Ali bin Abi Thalib. Wal wadha'a fi hadhihi muamalah, barang apa yang dijual oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Wa ruhu Ali, yaitu rohnya Ali, jiwanya Ali, nyawanya Ali bin Abi Thalib. Kalau yang ayat pertama dan kedua, yang tadi yang pertama dan kedua adalah ruh dan jiwanya mukmin, kaum mukmin umum. Sedangkan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita lihat muqaranah, kalau kita ingin muqarah bainal muamalat, kalau kita lihat dari ketiga ayat ini, ra'ayna annal ayat al-mubarakah tatahaddas an thalatha muamalat waradat fi suratit Taubah was-Saff wal Baqarah wa qad taqaddama syarhan lama urida fiha wa naji wa tajid awjah fi tashabuh fiha bainaha min qabilillah annallaha fi kulli hadhihi al-muamalah thalath wal mushtari wal ba'i humul mu'minun. Jadi kalau kita lihat bahwa ketiga dari ayat-ayat yang berkenaan tentang bermuamalah ini di dalam surat Taubah, di dalam surat Saff dan Al-Baqarah, jelas sekali bahwa kita melihat di sini ada keserupaan di antara tiga ayat ini, atau kesamaan di ayat, hanya saja apa? Barang yang dijual sama, ya, anfus, arwah, yaitu jiwa. Sedangkan penjualnya yang berbeda. Ayat pertama kedua adalah mukmin, sedangkan ayat yang terakhir mahalul bahas, yaitu dari pembahasan adalah berkenaan tentang bahwa yang menjual ruh itu Ali bin Abi Thalib. Wal mawdu'u suratul mauridul muamalah hiya arwah, yaitu maudhu atau barang yang akan dijual dalam muamalah kepada Allah adalah ruh-ruh kaum muslimin, arwah anfusihim, walakin hadza una tafawut fi qimati hazihil ajnas
fi kulli wahidatin minha, tetapi apa? Harganya yang memiliki perbedaan. Barang yang dijual sama, ruh, jiwa, tapi harganya berbeda-beda. Allah memberikan harga yang berbeda-beda antara ayat pertama, kedua, dan yang terakhir. Fataratan yashtari Allah ta'ala nufusal mu'minin bi muqabilil jannah, yang mana Allah pertama memberi terkadang Allah membelinya dengan nilai atau dengan harga untuk kaum mukminin itu dengan surga. Nih harganya adalah bukan uang. Kalau kita muamalah dengan seseorang dengan uang, tapi Allah memberikan surga, kimahnya, harganya. Wa ukhra yashtari bi thamanin a'la, sedangkan yang lain Allah memberikan dengan harga yang lebih tinggi dari itu. Bukan surga saja, tapi ampunan juga. As-salisa wa hiyal ayat mahalal bahas, sedangkan ayat yang terakhir, yang ketiga yang sedang kita bahas, yaitu tentang harga mahalul bahas, yaitu naro a'lal asman wal qiyam ala wa huwa ridullah, bahwa ini adalah harga yang paling mahal, harga yang tertinggi yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua muamalah yang tadi, yang ayat pertama dan kedua. Wabadihi, dan jelas anna ridullah ta'ala la yumkin qiyasuhu ma'al jannah wa amsaluha minal mawahib al-ukhrawiyah wallati, bahwa ridho Allah itu tidak bisa kita ukur dengan nilai. Ridho Allah itu tidak bisa kita ukur dengan nilai. Seperti orang tua meridhoi kita ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita bisa menilai ridhonya orang tua itu seberapa besar? Tidak bisa. Demikian pula ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah harga yang tertinggi, melebihi dari harga surga dan harga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada ayat pertama dan kedua. Anna hadza zaman mutanasib jiddan ma'a ruhiyatil al-imam Ali bin Abi Thalib haitsu tuqra fi kalimatil jazaba yukhatibu Allah ta'ala wa yaqul ilahi ma abadtuka khaufan min narik, sebagaimana ungkapan Imam Ali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa aku menyembahmu bukan disebabkan karena aku ini takut kepada nerakamu, wala tama'an min jannati, bukan juga karena aku ingin surgamu, walakin wajadtuka ahlan lil ibadah, tapi karena aku mendapatimu wahai zat yang maha agung, bahwa engkau adalah memang ahlan yang layak untuk disembah. Itulah harga yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada Imam Ali bin Abi Thalib dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dinilai dengan angka-angka. Ini adalah pembahasan yang berkenaan tentang pengorbanan Imam Ali bin Abi Thalib ketika Imam Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum musyrikin akan membunuhnya. Rasulullah berangkat hijrah bersama sahabat-sahabatnya dan keluarganya, sedangkan Imam Ali seorang diri tidur menempati tempat kasur Rasulullah SAW, yang mana itu adalah nyawa atau taruhan bagi dirinya. Ini adalah muamalah yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada Allah, yang mana Allah adalah sebagai pembeli, sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penjual, yang barang yang dijual oleh Imam Ali adalah ruh dan jiwanya. Sebagai, yaitu wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada lanjutannya, yaitu apa? Kenapa Imam Ali menempati tempat itu? Apakah bukankah Imam Ali mengetahui bahwa dirinya akan selamat, tapi kenapa Imam Ali tetap meniduri atau menempati tempat Rasulullah SAW? Insyaallah di kajian berikutnya bahasan akan kupas lagi. Kurang lebihnya ini yang bisa Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.